Oh, jadi kenapa saya perlu melakukan edukasi tentang narcissistic personality disorder? Nah, ini tuh berawal dari keprihatinan saya ketika membantu klien yang jadi suplai emosi dari pasangan yang diindikasi mengalami gangguan kepribadian ini. Nah, karena NPD ini ya melibatkan pola pikir dan perilaku yang abnormal atau tidak sehat, seperti kurang empati, eksploitasi terhadap orang lain, serta kebutuhan berlebihan akan kekaguman. Nah, edukasi ini membantu memisahkan antara narsisme sehat dan gangguan kepribadian. Dan pernah nggak nih merasa dimanipulasi, disalahkan terus-menerus, atau merasa tidak cukup baik dalam suatu hubungan? Bisa jadi nih, kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki atau diindikasi ya mengalami gangguan kepribadian NPD. Nah, orang dengan diindikasi NPD ini kerap tampil memang mempesona di awal, bahkan dengan orang lain di luar korbannya, namun perlahan menunjukkan perilaku yang manipulatif, mendominasi, dan menguras emosi. Mereka bisa membuat pasangan itu merasa bersalah atas hal-hal kecil, menciptakan ketergantungan emosional, bahkan merusak harga diri tanpa disadari. Nah, dengan edukasi ini ya, harapannya jadi lebih peka terhadap kondisi-kondisi yang dialami sehari-hari. Seperti ini, selalu ingin dikagumi tanpa empati balik. Kemudian menggunakan gaslighting nih, agar kita meragukan diri sendiri, meremehkan pendapat atau perasaan orang lain, cenderung menyalahkan orang lain saat ada masalah. Nah, kan perlu nih pengetahuan seperti ini, membantu kita juga loh membangun batasan yang sehat agar kita bisa melindungi diri sendiri dari hubungan yang merusak ya. Jadi kita bisa membangun batasan yang sehat, mengenali pola hubungan yang toksik sejak dini, dan melindungi diri secara emosional juga psikologis. Dan ini bukan sekedar teori, inilah yang kami temui di ruang terapi. Betapa seseorang yang punya banyak potensi, bahkan sebelum menikah pun dia punya jabatan yang lumayan di kantornya, dengan kinerja yang bagus, selalu dapat apresiasi ya karena mencapai target seperti itu. Namun merasa tidak berarti, kerdil, dan rendah diri. Dan ketika menyadari sedang jadi suplai emosi pasangan yang diindikasi NPD, maka dia bisa membuat batasan sehat ya. Dan kini lebih bahagia dan berdaya. Dia mampu membuka usaha ya. Kemudian mandiri, dan akhirnya berkurang dong ketergantungan juga secara finansial. Dan di sini akhirnya dia bisa mengurangi tekanan atau gempuran mental yang merusak. Meskipun tidak berpisah, setidaknya dia lebih waras dalam menjalani hubungan. Bisa dibayangkan jika menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun terus jadi suplai emosi tanpa tahu bahwa pasangannya memiliki gangguan kepribadian. Ini konyol. Jadi menurut saya edukasi itu adalah kunci. Semakin seseorang paham, semakin seseorang itu bisa berhenti menghakimi dirinya dan orang lain, dan mulai membuka ruang untuk pemulihan. Oke? Tetap semangat ya.